Kuasa hukum Ishak Hamzah protes keras, Polrestabes Makassar enggan memberikan salinan turunan BAP. Media Prolink News mengabarkan, tim kuasa hukum Ishak Hamzah melayangkan protes keras terhadap penyidik Polrestabes Makassar setelah permintaan turunan berita acara pemeriksaan BAP kembali tidak dipenuhi. Kuasa hukum menyebut penyidik telah menghambat hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang dan melakukan tindakan tidak profesional. Insiden ini terjadi pada Selasa 2 Desember 2025 sore. Kuasa hukum dan Ishak Hamzah datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun setelah hampir 5 jam menunggu, turunan BAP yang diminta tidak juga diberikan. Kuasa hukum, Maria Monica Veronica Hayer SH, menjelaskan bahwa mereka hanya menuntut hak yang sudah jelas diatur dalam pasal 72 KUHP, yang menyebutkan bahwa turunan BAP wajib diberikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atas permintaan, tanpa syarat penyuratan atau izin tambahan. Kami meminta turunan BAP sebagai hak klien kami. Pasal 72 KUHP jelas, tidak perlu menyurat, tidak perlu izin, permintaan secara lisan sudah sah, apalagi dilakukan langsung berhadapan. Namun lagi-lagi dipersulit, ujar Maria. Menurutnya, penyidik justru memerintahkan mereka membuat surat permohonan serta meminta izin kepada bagian tertentu, sesuatu yang ia nilai bertentangan dengan aturan. Maria ikut menyoroti tindakan Kanit Rifai, yang menurutnya telah menyampaikan informasi yang tidak benar pada beberapa kesempatan, termasuk saat berada di hadapan Kapolrestabes Makassar. Sudah berkali-kali dia melakukan pembohongan, bahkan ketika ada Kapolrestabes Pak Arya. Ini bukan kejadian pertama. Mereka ini biang kerusuhan dalam perkara Ishak Hamzah, tegasnya. Ia juga menilai pola tersebut menjadi bukti lemahnya integritas penanganan kasus ini. Sementara itu, Ishak Hamzah menegaskan bahwa temuan dari Waprop sebelumnya sudah menetapkan sejumlah oknum polisi menjadi tersangka pelanggaran etik. Ia menilai kejadian hari ini harus dijadikan tambahan bukti dalam persidangan kode etik. Saya minta ketegasan, yang menahan saya dulu itu ada dalam BAP. Ada keterangan-keterangan yang menurut kami palsu. Justru itu yang mereka sembunyikan. Besok kami akan kembali untuk meminta turunan BAP itu, ujar Ishak. Maria menambahkan bahwa hambatan seperti ini justru memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum dan menjadi alasan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa. Hal yang bisa diselesaikan secara mudah malah dipersulit. Itulah kenapa masyarakat sering turun demo. Karena pelayanan di dalam tidak berjalan. Kami sudah minta secara langsung, tetapi tetap tidak diberikan, ungkapnya, ketika ditanya apakah akan ada aksi lanjutan jika Polrestabes tetap tidak memberikan turunan BAP. Maria memastikan bahwa tekanan akan terus diberikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, koresponden Prolink News, Arman Arifin Sulsel, melaporkan. Pada hari ini kita datang sore jam 4 sore. Kita menunggu sudah hampir 4 jam. 5 jam kalau tidak salah ini hari. Kami meminta salinan, turunan salinan BAP kami tidak diberikan. Lagi-lagi Rifai melakukan pembohongan. Berulang-ulang mereka lakukan di hadapan Pak Kapolrestabes juga, dia mengulang-ulang juga pembohongan di hadapan Pak Kapolrestabes Pak Arya. Jadi saya cuma mengingatkan kepada saudara Pak Rifai, tidak sepantas mereka akan duduk di Polrestabes Makassar sebagai kanit. Mereka adalah biang dari segala perusuhan yang ada di dalam persoalan saya. Tolong bilang kita Pak. Ya, jadi tadi ini kami datang mendampingi klien kami ya, Pak Ishak Hamzah untuk meminta turunan BAP-nya ya. Ya, mereka katakan bahwa BAP sudah diberikan, tapi kami minta turunan BAP. Berdasarkan pasal 72 KUHP, turunan BAP atas permintaan tersangka atau kuasa hukumnya wajib diberikan. Nah, kemudian kami meminta, dan terus disampaikan sama Pak Kanit bahwa harus menyurat dulu. Saya katakan tidak perlu menyurat, karena pasal 72 KUHP itu tidak perlu menyurat atas permintaan. Permintaan kami sudah berhadapan begini, apa salahnya kalau langsung diberikan? Kenapa mempersulit barang-barang yang harus yang seyogyanya bisa dijalankan, dipermudah? Kenapa harus dipersulit? Ya, saya sampaikan begitu. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa saya kembali ke Edwin agar supaya Edwin memprint
turunan berita acara, tapi disampaikan harus ada izin. Saya tidak perlu minta izin, sebab pasal 72 KUHP itu tidak perlu diberikan izin, cukup permintaan langsung diberikan. Itu hak tersangka, tidak perlu ada izin sana izin sini, itu tidak perlu. Makanya saya tolak untuk minta izin, karena itu hak tersangka, hak klien saya, hak tersangka atau diminta oleh tersangka atau penasihat hukumnya itu. Jadi saya menolak untuk meminta izin sana sini. Itu seperti itu tadi. Jadi saya tambahkan lagi, perihal di hadapan Pak Kapolres kemarin, Pak Rifai, dia sangat berbohong mengatakan bahwa barang ini adalah barang yang dikatakan perdata itu kalah. Sedangkan Pak Kapolres sendiri setelah melihat data yang kami perlihatkan bahwa ini, dia sendiri mengatakan bahwa ini adalah NO. Dia berbohong lagi di hadapan Pak Arya, Pak Kapolres Tabes. Jadi berulang mereka lakukan ini. Pak Kanit ini memang biang kerok di dalam persoalan ini. Pak Kanit kalau tidak lengser di Polres Tabes ini makin merajalela, karena induk-induk di dalam organisasi Kanit 2 ini memang mereka lah mengatur memerintahkan. Tadi sudah menjanji mau memberi, tetapi diulang lagi, malah sampai pengacara saya ini dibohongi lagi. Bilang tunggu nanti saya sampaikan ke Pak Kasat. Rupanya sampai di situ bukan bahasanya yang dia komitmenkan tadi di hadapan penyampaiannya bahwa dia mau ketemu sama Pak Kasat, tetapi penyampaiannya ke Pak Edwin Sabunga. Kan kurang ajar sekali mereka ini. Jadi sebagai lawyernya Pak Ishak ini, Ibu Mary akan menempuh langkah-langkah apa? Ya, kami tekanlah, kami tuntutlah turunan berita acara pemeriksaan itu wajib diberikan. Kan sudah meminta pasal 72 KUHP itu atas permintaan kami sudah minta, tidak perlu ada permintaan tertulis. Kalaupun harus ada lisan, ya kenapa harus dipersulit lagi dengan harus ada tertulis? Itu namanya diperumit. Mesti ulur beberapa hari. Saat ini kami berhadapan. Tadi saya katakan di depannya Kanit, saya berhadapan. Pak, tidak perlu saya ada surat lagi. Kita sudah berhadapan. Tolong diberikan. Itu hak tersangka. Tanpa harus izin sana, izin sini. Kami tekan harus diberikan turunan berita acara pemeriksaan. Karena yang ada diberikan kepada penasihat hukum terdahulu hanyalah BAP-nya dan bukan turunan berita acaranya. Kami minta turunan berita acara itu lengkap demi kepentingan klien kami, demi untuk kepentingan pembelaan klien kami nantinya. Mungkin seperti itu. Jadi saya tambahkan lagi, Waprop Kanit Pak Irwan, mohon saya beritakan kembali lagi ini hari tadi saya bertemu Pak Rifai dan modus yang mereka lakukan seperti ini lagi kembali. Jadi Waprop sekarang sudah ada penanganannya dan artinya BAP saya kembali ditinjau kembali bahwa mereka sudah ditemukan lagi pelanggaran ini. Pelanggaran yang sangat-sangat fatal mereka lakukan. Mengobor ke sana kemari kami meminta turunan salinan BAP. Jadi temuan-temuan Waprop sekarang ini saya akan memperkuat lagi kembali. Besok mohon izin Pak Sulham, kami akan kembali terus meminta kepada Pak Rifai ini salinan turunan, karena di salinan turunan itu mereka yang bertanggung jawab di dalam penangkapan saya itu, mereka tertuang di dalam salinan turunan itu memberikan keterangan palsu. Jadi saya coba ingatkan Pak Sulam, mohon maaf Pak Sulam, saya minta ketegasannya, tangkap mereka ini yang ada di dalam. Sudah Wapropnya sudah status menjadi tersangka. Jadi dari terduga menjadi tersangka hasil Waprop kemarin ini, saya minta novum ini menjadi tambahan untuk persidangan kode etik. Demikian. Jadi ada satu saya mau tambahkan ya. Tadi saya sempat bicara di dalam, di depannya Edwin Sabunga. Pak Edwin, ya, kenapa harus dipersulit hal yang bisa dilaksanakan dengan mudah, ya? Makanya selama ini sekian banyak orang itu datang berkuar-kuar mengunjuk rasa. Sebab apa? Sebab penyelesaian di dalam itu tidak pernah ada. Kalau ada, orang tidak mungkin terjun untuk melakukan aksi demonstrasi dan lain-lain. Sekarang saya rasakan di depan kamu sendiri. Di depan kamu sendiri saya minta turunan BAP itu harus kamu printkan. Itu wajib, itu kewajiban dan itu hak kami. Hak kami selaku pihak tersangka atau penasihat hukumnya, ya kan? Tetapi itu tidak dilaksanakan. Minta izin, diarahkan untuk minta izin. Saya tidak perlu minta izin, sebab pasal 72 KUHP itu tidak ada mengatakan harus izin sana, izin sini. Demi kepentingan hukum pembelaan klien saya, klien kami, itu wajib diberikan tanpa harus ada izin tertulis, permintaan izin sana, izin ini, atau secara tertulis atau secara lisan. Intinya permintaan, saya sudah meminta secara lisan, face to face tadi dengan Pak Kanit Rifai. Tetapi dikatakan harus ada izin dari sini. Tidak perlu Pak. Kita sudah berhadapan, itu harus diberikan. Dan jangan mempersulit hal yang mudah. Saya bilang seperti itu ya. Makanya selama ini kenapa orang banyak seperti ini, yaitu orang banyak artinya datang melakukan unjuk rasa karena di dalam itu ya seperti itu. Cobalah kita introspeksi diri kita. Mungkin seperti ini institusi yang harus kita, institusi lembaga hukum yang memang harus
mengintrospeksi kelembagaan ini. Mungkin seperti itu ya, supaya memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan di luar-luar sana. Mungkin seperti itu. Sedikit lagi Bu Lawyer, apakah Ibu tidak ada rencana untuk ketemu Bapak Kapolrestabes sendiri? Saya tidak perlu. Itu tidak ada urusan di situ. Ya, untuk apa saya melapor itu? Itu sudah hak daripada tersangka atau penasihat hukumnya. Saya katakan lagi, tidak perlu ada izin sana, tidak perlu saya bertemu ini. Itu hak. Ketika kami meminta itu harus langsung diberikan. Ya, kita ini penegak hukum, aparat penegak hukum. Kita yang lebih duluan harus menegakkan hukum itu. Di situ pasal 72 saya kembali lagi ke pasal 72 saya tekankan. Pasal 72 sudah mengatakan atas permintaan tanpa harus ada izin sana, izin sini, itu tidak perlu. Apalagi mau ketemu, tidak perlu mau ketemu Kapolres, itu sudah harus tahu itu. Dan saya himbau setelah melihat ini, tolong didisiplinkan anggota yang model-model seperti ini, yang tidak memberikan pelayanannya yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Kan malu rasanya kalau masyarakat pencari keadilan mesti ribut di dalam sana. Padahal hal yang sepele sebenarnya sudah bisa kita selesaikan dengan face to face seperti itu. Ya, jadi saya tidak perlu minta izin sana, bertemu sini. Saya tidak perlu membuat surat face to face. Sudah saya minta tadi, tapi itu tidak dilaksanakan. Seperti itu. Jadi tabe Pak Ishak bersama lawyernya, kan kasus Bapak ini sudah 2 kali mengadakan aksi unjuk rasa di Mapolda Sulsel. Apakah akan ada aksi lanjutan lagi? Pasti akan kami tekan, yang akan tekan. Kalaupun dikatakan mereka harus pembersihan ini, kanit 2 ini, tidak boleh dia terparkir lagi nih kanit Rifa ini. Baik pun penyanyi panitnya, mereka masih terparkir di sini. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolda, bersihkan unit 2 Tahban Polrestabes Makassar. Kalau masih tetap mereka ini, yakin dan pasti tidak akan selesai urusan perkara orang yang ada di unit 2 bagian Tahban. Demikian.